Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Eh, Hari ini akan saya lanjutkan lagi untuk materi yang kedua. Tadi yang di pertemuan pertama sudah kita pelajari bersama-sama tentang sistem imun, kemudian tentang HIV dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem imun. Dan untuk yang materi kedua ini saya ingin fokus di hipotermi dan juga hipertermi ya. Jadi ini materi yang kedua dan untuk materi yang ketiga besok insya Allah saya akan menyampaikan tentang keperawatan operatif ya atau yang apa sering disingkat sebagai perawatan yang ada di ruang operasi gitu ya. Baik hipotermi teman-teman. Jadi ini saya tidak membuat PPT, saya hanya menampilkan website dari kita belajar langsung dari referensi dan teman-teman nanti silakan bisa mencatat atau mungkin bertanya langsung ketika ada beberapa hal yang kurang dipahami ya gitu ya. Dan ini saya rekam karena nanti akan saya jadikan sebagai bukti apa pengajaran dan akan saya sampaikan ke Mbak Selvin untuk link YouTube-nya gitu ya. Baik, silakan untuk bisa mendengarkan. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung bertanya atau mungkin menuliskan di kolom chat Zoom ini ya. Baik, hipotermi. Jadi ini satu istilah yang saya yakin teman-teman semua sudah apa namanya sudah banyak yang paham, banyak yang tahu ya. Jadi ini sebuah kondisi di mana suhu tubuh seseorang dia kurang dari 35 derajat Celcius ya. Kalau di ukuran Fahrenheit ya berarti 95 apa derajat Fahrenheit ya gitu. Nah, kondisi ini biasanya kondisi yang sifatnya adalah patologis karena dia bisa memicu beberapa komplikasi yang mungkin kita sering melihat ya di beberapa rumah sakit atau mungkin pelayanan kesehatan yang lainnya gitu. Nah, secara prinsip tubuh kita memang harus dalam suhu yang normal karena ini akan memaksimalkan fungsi dari semua organ tubuh yang kita miliki kayak gitu. Jadi kalau kita atau suhu tubuh kita meningkat atau hipertermi atau mungkin hipotermi, maka otomatis akan membuat kinerja ya, atau kerja dari organ tubuh kita akan semakin berkurang kayak gitu ya. Makanya eh, apa kita bisa bergerak, kita bisa makan, kita bisa aktivitas, kita bisa ngapain aja tuh karena didukung dengan suhu tubuh yang normal semua ya. Nah, seorang yang hipotermi itu dia akan susah aktivitas kayak gitu karena dia suhunya akan turun di bawah 35 derajat Celcius. Nah, ketika turun tentunya semua organ tubuh termasuk sistem saraf juga akan berkurang fungsinya kayak gitu ya, sehingga akan menimbulkan banyak komplikasi, banyak gejala yang itu sering muncul. Bahkan sebagian kasus itu ada beberapa bayi yang dia hipotermi dan endingnya adalah meninggal dunia ya. Jadi ini kasus yang saya kira mungkin banyak terjadi dan sebagai perawat kita juga harus punya atensi yang lebih berkaitan dengan suhu yang ada pada si pasien tadi ya, gitu ya. Nah, teman-teman perawat di sini juga apa saya yakin juga sudah memahami suhu normal berapa kemudian dan suhu juga merupakan satu di antara sekian tanda-tanda vital yang harus kita cek ketika kita ke pasien ya gitu ya. Jadi ada tekanan darah, kemudian suhu, nadi, respirasi, dan sekarang ada TTV yang kelima adalah gula darah kayak gitu ya. Jadi sekarang sudah ada tambahan tanda-tanda vital yaitu adalah gula darah kayak gitu ya. Baik, normalnya tuh seorang tuh dia punya suhu paling rendah ya 36 setengah sampai dengan 37 setengah. Ini apa rentang normal suhu seseorang ya gitu. Mungkin 36 atau 35 itu masih wajar ya, atau mungkin 37 atau 38 sudah mulai tinggi gitu. Jadi ini rentang normal yang harus kita pahami teman. Jadi ketika kita ke pasien, kita mengukur suhu pasien dengan termometer raksa atau mungkin yang infrared atau mungkin yang lebih modern lagi, itu kalau suhunya di antara 36 sampai 37 atau 35 sampai 37 itu masih bisa dikatakan kalau si pasien dia apa suhunya tidak turun atau mungkin tidak tinggi atau hipertermi ya, gitu ya. Nah, ini prinsip teman-teman. Nah, tadi ketika kita belajar sistem imun kita sudah pahami bahwa ketika seorang mengalami inflamasi ada fase panas ya atau heat ya, gitu ya. Nah, ini juga menunjukkan kalau aspek apa suhu itu menjadi bagian dari pengkajian perawat kayak gitu. Jadi ketika kita perawat, kita ke pasien ya, kita ke atau di IGD ya, yang perlu kita cek diantaranya adalah suhu pasiennya kayak gitu. Nah, suhu pasien akan lebih akurat ketika kita langsung ukur dengan alat, tidak dipegang menggunakan tangan. Ya, karena sebagian perawat ya yang dia sudah sangat-sangat senior kayak gitu, dia ngukur suhu
pasien menggunakan tangan, jadi dipegang pakai tangan, oh ini kira-kira sekian ya gitu ya. Ini meskipun apa namanya satu hal yang biasa kita lihat di rumah sakit ya gitu tentunya ini tidak dijadikan sebagai contoh teman-teman ya. Jadi kita harus mengukur dengan pengukur suhu termometer baik itu yang raksa atau mungkin digital atau yang lebih canggih dari itu untuk memastikan kalau pasien dia memang suhunya dia normal atau mungkin dia kurang atau mungkin dia hipertermi sehingga ketika nanti pasien hipertermi ya paling tidak kita harus memberikan satu apa eh, jumlah jumlah infus atau mungkin hidrasi yang lebih lebih banyak daripada pasien yang dia normotermi atau kondisinya normal kayak gitu ya. Nah, tanda tanda ketika seorang dia sakit ya diantaranya ada suhunya dia tinggi atau suhunya turun kayak gitu ya. Nah, apalagi ketika di musim dingin seperti ini, seorang yang dia terlalu lama hujan-hujanan tuh dia dia bisa hipotermi ya gitu teman-teman. Jadi dia bisa ngedrop suhunya. Mungkin di awal-awal hujan-hujanan dia mungkin baik-baik aja, tapi ketika setelah semakin lama maka dia bisa Iya. menurunkan suhu tubuh ya. Makanya teman-teman ketika hujan-hujanan atau dalam perjalanan kayak gitu, ya mohon di mute untuk mic-nya. Ya. Jadi diupayakan untuk tidak terlalu lama ya berinteraksi dengan air. Kenapa? Karena dia bisa menurunkan suhu tubuh kayak gitu. Jadi ada apa namanya? Ada warningnya, ada batasannya sehingga ketika kita ada di apa namanya hujan ya paling tidak kita ada fase berhenti ya gitu atau mungkin kita di tempat yang teduh sehingga kita apa tidak langsung berinteraksi dengan air hujan. Karena ketika semakin lama maka bisa menurunkan suhu tubuh pasien atau mungkin dari suhu tubuh kita gitu ya. Nah, hipotermi terjadi ketika suhu tubuhnya dia tuh kurang dari normal. Jadi ini biasa disebabkan karena lingkungan yang dingin ya, cold environment and for prolonged period. Jadi dalam waktu yang lama kayak gitu. Nah, makanya ketika kita lihat orang-orang yang tinggal di daerah kutub utara yang dinginnya luar biasa, itu mereka juga punya apa kemampuan adaptasi dengan lingkungan yang ada di sana kayak gitu ya. Jadi apa dia mungkin apa di rumah punya heater dan sebagainya sehingga itu akan menjaga suhu tubuh pasien biar tidak drop atau hipotermi gitu ya. Nah, di beberapa kasus ada hal yang menarik. Jadi ada pasien yang dia mengalami anemia ketika dia di suhu yang dingin teman-teman ya. Jadi ada kasus anemia tapi dia ada di suhu yang dingin kayak gitu. Jadi di tempat kami di Magelang ada sebagian pasien yang dia mengalami anemia ketika suhunya dingin. Jadi ketika dia kena AC, ketika dia ada di tempat pegunungan itu dia mengalami anemia gitu. Nah, kenapa? Itu karena terjadi karena sistem imun tubuh si pasien tadi itu dia menyerang atau dia merusak sel darah merah kayak gitu. Jadi dia ketika suhu dingin muncul itu dia dianggap sebagai sebuah musuh sehingga imunnya dia berusaha memproteksi dengan apa merespon atau dia mungkin mengurang atau menghancurkan beberapa sel yang ada di sel darah merah gitu ya. Jadi ini yang pernah kita temukan yang ada di tempat kami ya gitu. Nah, makanya solusinya adalah ketika pasien dia anemia di tempat yang dingin, diantaranya adalah dia tidak boleh tinggal di tempat yang dingin terlalu lama gitu ya. Kenapa? Karena nanti dia pasti akan apa mengalami ini hipotermi ya, gitu. Hipotermi kemudian nanti akan ngedrop anemia dan sebagainya sehingga nanti butuh apa transfusi dan sebagainya gitu ya. Jadi si pasien ini dia tinggal di tempat yang dingin, teman-teman. Tinggal di tempat yang dingin, kemudian dia sering mengeluhkan gejala anemia dan ketika dibawa ke tempat yang lebih panas atau lebih hangat itu dia apa keluhan anemia dia sudah berkurang cukup lumayan kayak gitu ya. Bahkan sampai di apa transfusi kayak gitu, kemudian dia normal kembali. Tapi ketika dia pulang ke rumah yang dataran tinggi, dia ngeluh anemia lagi. Sehingga itu menjadi kecurigaan dan akhirnya diperiksa dan ternyata betul. Jadi dia anemia karena suhu yang dingin kayak gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ini ada satu statement. Jadi hipotermi dia berbahaya karena dia bisa mengurangi kemampuan kita untuk berpikir yang jernih atau yang normal ya dan mengurangi kemampuan seorang untuk mencari pengobatan. Artinya kalau seorang dia kondisinya hipotermi berarti dia nanti di antara tanda yang sering muncul adalah menurunnya kemampuan berpikir secara normal gitu. Jadi dia menurun kemudian seringkali dia akan terbatas mobilitasnya dan akan apa mengganggu kesadaran si pasien dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang harus kita waspadai ya. Nah, teman-teman ketika mungkin sering naik gunung atau sering naik gunung itu juga saran saya harus membawa termometer. Jadi jangan sampai tanpa termometer karena di gunung juga
suhunya luar biasa dingin nah gitu. Ya, jadi ketika ke gunung ya paling tidak membawa termometer yang itu apa yang lebih simple. Jadi bukan yang raksa tapi yang mungkin yang inframerah atau mungkin yang sejenisnya kayak gitu. Jadi lebih mudah digunakan dan lebih akurat dan dipastikan baterainya itu baterai yang masih berfungsi atau baterai yang baru sehingga ketika sampai di puncak gunung atau mendekati puncak kita ngecek itu dia akurat hasilnya kayak gitu. Nah, ini yang terkadang sering dilupakan oleh sebagian pendaki ya gitu ya. Jadi ini penting sekali karena banyak sekali pasien-pasien yang atau mungkin pendaki yang dia naik gunung, kemudian dia kedinginan di atas, hipotermi, itu malah kebingungan mencari apa namanya solusinya, sehingga karena dia tidak tahu berapa suhunya, kemudian bagaimana penanganannya itu yang perlu kita waspadai gitu ya, dan sebagainya kayak gitu. Jadi penting kita untuk membawa termometer ya ketika di gunung dan disediakan ketika sampai gunung ya diupayakan untuk mencari sesuatu yang bisa menghangatkan, misalnya dengan membakar api dan sebagainya, yaitu bisa mengurangi resiko hipertermi yang ada di puncak gunung karena suhunya juga sangat-sangat dingin ketika di puncak gunung gitu ya. Yang kedua adalah ketika mau naik gunung diupayakan tidak ada pendaki yang dia alergi terhadap dingin. Itu yang sangat-sangat penting teman-teman. Karena banyak pendaki yang dia tidak menyadari kalau dia alergi dingin, tapi dia nekat naik gunung, akhirnya mah di sana alergi dingin, kemudian kadang sampai sesak nafas, kemudian hipotermi dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, teman-teman di sini yang ada di kesehatan, di perawatan ini paling tidak ketika punya hobi apa namanya climbing kayak gitu ya paling tidak lebih waspada dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan hipotermi karena itu sangat membahayakan ketika terjadi gitu ya. Dan memang sudah banyak penelitian bahkan di sebagian negara di Amerika ini ada penelitian bahwa ada sekitar 1.500 kasus kematian ya setiap tahun di Amerika karena hipotermi. Nah, ini yang jadi problem ya. Nah, apalagi di Indonesia yang sampai sekarang musim hujan yang sangat-sangat lama musim hujannya, ada sampai ada yang banjir dan sebagainya, itu juga kita harus waspadai sehingga dipastikan ketika apa namanya di musim penghujan ini kalau ketika ada yang banjir dan di sana ada bayi diupayakan bayinya dia harus di selimuti dengan selimut yang lebih yang double karena bisa ini ya untuk mencegah hipotermi tadi ya gitu ya. Karena tadi bayi ketika dia kena suhu dingin dia akan belum belum maksimal memproteksi fisiknya sehingga dia akan sangat-sangat mudah hipotermi ya, gitu, semuanya. Lagi musim hujan dan sebagainya ini bayi harus di apa namanya diselimuti double biar tidak hipotermi ya gitu ya. Jadi ketika hipotermi nanti akan lebih susah dan sebagainya dan ini menjadi satu hal yang apa perlu kita waspadai karena banyak dari bayi-bayi yang ada di sebagian tempat dia hipotermi dan endingnya adalah meninggal dunia ya sehingga harus apa menjadi satu pemikiran bagi orang tua dan sebagainya gitu. Nah, hipotermi ada grade-nya teman-teman. Jadi ada levelnya, ada level ringan, ada level sedang, ada level yang berat. Nah, level ringan adalah di antara atau suhunya adalah di antara 32 sampai dengan 35 derajat Celcius. Ini suhu yang ringan. Jadi ketika seorang hipotermi, kemudian suhunya di antara ini, berarti dia bisa dikatakan adalah ringan ya. Tapi sekalipun ringan, tetap dia posisinya adalah hipotermi. Tidak bisa kita diamkan saja. Kita harus mencari upaya dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua adalah moderat atau pertengahan adalah dia ketika pasien kita cek suhunya, dia 28 sampai dengan 32. Lebih rendah dari yang ringan. Jadi ini yang kedua ya gitu. Yang ketiga adalah di bawah 28. Jadi 27, 26, 25 dan sebagainya. Itu kategori yang eh, apa berat sehingga ini perlu penanganan yang ekstra atau yang benar-benar intensif yang ada di rumah sakit gitu ya. Nah, ini ada level teman-teman, level dari hipotermi. Nah, sekalipun dia ada di level yang ringan, tapi tetap dia hipotermi, tidak bisa kita diamkan saja. Nah, teman-teman ketika praktek di rumah sakit, kemudian di musim hujan seperti ini, ketika praktek di bangsal anak, bangsal bayi gitu ya dipastikan masing-masing bayi dipastikan dia dicek suhunya dia tidak sampai jangan sampai hipotermi kayak gitu ya karena apa beberapa bangsal dia perawatannya dia terpisah antara ibu dengan anaknya dengan bayinya sehingga memang ada perawat khusus yang menangani atau menjaga suhu tubuh dari si bayi tadi kayak gitu. Nah, ketika kita praktek di sana, dipastikan kita cek satu-satu secara periodik gitu ya. Kemudian kita cek suhu AC-nya dia berapa derajat Celcius dan sampai terlalu dingin nanti akan membahayakan bayinya dan sebagainya.
Kalau dia ada di inkubator ya dicek suhu tubuhnya, suhu dari inkubatornya berapa dan sebagainya sehingga itu kita bisa meminimalisir terjadinya hipotermi pada bayi ya gitu. Nah, bayi jangan sampai dia ada di fase moderat hipotermi, apalagi severe atau berat, jangan sampai. Ringan saja tidak boleh, apalagi sampai ke moderat itu sangat-sangat berbahaya bagi bayi ya gitu ya. Nah, bayi tidak bisa, dia paling hanya nangis saja ketika dia kedinginan, nangis atau kadang diem kayak gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan ya, teman-teman semua. Makanya kalau teman-teman praktek di keperawatan anak ya, di bayi ya gitu, pediatrik dan sebagainya, itu ya paling tidak kita menstimulasi respon dari bayi. Biasanya bayi itu dia dalam tertentu dia akan nangis ya, akan nangis, akan teriak-teriak dan kayak gitu. Dan ketika bayi dia hipotermi tentunya akan berkurang aktivitasnya, mungkin akan berkurang nangisnya kayak gitu. Sehingga ini yang harus kita waspadai gitu ya. Jadi ada 3 level, ada yang ringan, ada yang moderat, ada yang berat. Jadi ada 3 level. Jadi teman-teman jangan melihat levelnya, tapi dilihat bahayanya. Ringan itu tetap berbahaya hipotermi itu ya. Nah, ketika ringan dia tidak ada intervensi yang cukup, dia bisa turun, kemudian dia bisa semakin turun sampai ke level yang paling bawah atau yang paling berat. Jadi harus diatasi, harus dipantau betul gitu ya. Dan sampai siang ini tuh banyak dari kasus-kasus bayi yang hipotermi ketika di rumah sakit. Nah, ini yang kadang beberapa hospital perlu meningkatkan kewaspadaan ketika men-setting AC, kemudian men-setting inkubator dan sebagainya sehingga bisa menjaga suhu tubuh si bayi tadi. Gitu ya. Kemudian tanda gejalanya apa? Jadi ini ada tanda gejala ketika pasien atau dia mengalami hipotermi. Yang pertama adalah gemetar teman-teman. Jadi excessive shivering, dia gemetar kayak gitu. Kenapa gemetar? Karena memang ketika suhu tubuhnya dia turun, itu biasanya otak akan merespon untuk meningkatkan metabolisme basal. Sehingga ketika meningkat, maka otomatis akan meningkatkan stimulus yang ada di saraf. Sehingga akan menjadi seorang dia semakin gemetar atau mungkin shivering. Kemudian yang kedua adalah perubahan warna, teman-teman. Perubahan warna misalkan jadi pucat ya, jadi warna apa ya, jadi ungu dan sebagainya. Kemudian bibirnya jadi kebiruan. Ini yang harus kita waspadai. Gitu. Jadi selain pasiennya gemetar atau mungkin suhunya turun, itu dia juga ada perubahan warna pada kulit. Kenapa berubah warnanya? Karena tanda kalau memang pembuluh darah si pasien itu dia vasokonstriksi atau menyempit kayak gitu. Nah, ketika menyempit tentunya akan mengurangi suplai oksigen yang ada di jaringan. Nah, efeknya adalah dia bisa pucat, kemudian jadi biru dan lain sebagainya ya. Yang ketiga adalah slow breathing. Nafasnya adalah dia eh, apa pelan atau mungkin apnu ya. Henti nafas, kemudian nafas lagi, henti dan jadi nggak reguler nafasnya. Ini yang harus kita waspadai gitu ya. Jadi ketika suhu tubuh itu menurun, maka semua organ tubuh itu pasti akan menurun fungsinya, termasuk juga di paru-paru dia pasti akan turun nah, gitu ya. Nafasnya akan mulai pelan-pelan, pelan-pelan dan ketika dia semakin turun suhunya, maka akan susah bernafas dan kalau telat yang menangani maka akan membuat pasien dia meninggal dunia gitu ya. Yang keempat adalah slur speech atau bicaranya dia ngelantur kayak gitu, atau mungkin tidak nyambung. Nah, ini contoh dari hipotermi ya. Nah, jadi dia berbicara tapi mungkin dengan kata-kata yang tidak jelas kayak gitu ya karena hipotermi tadi. Nah, kita bisa melihat kalau eh, apa pendaki gunung yang kedinginan kayak gitu ketika dia ditanya ditanya sesuatu ya dia pasti ngomongnya akan seperti itu ya dia gemetar kemudian ngomongnya nggak jelas gitu ya kemudian dia confusion kebingungan clumsiness adalah jadi kaku seperti itu jadi karena efek dari shivering kadang jadi clumsiness jadi dia jadi kaku tubuhnya gitu ya. Nah, ini beberapa tanda yang sering muncul ketika dia mengalami hipotermi ya. Jadi apalagi beberapa anak remaja sekarang dia senang naik gunung. Nah harapannya dia sudah paham apa yang akan dilakukan ketika ada temennya yang dia hipotermi. Tidak malah ditinggal ya yang jadi masalah itu. Itu. Jadi ketika teman hipotermia dia harus segera mencari upaya bagaimana untuk meningkatkan suhu tubuh si temannya tadi. Jadi harus siap mungkin bikin api unggun atau mungkin mendobri dengan jaket dan sebagainya gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ini yang bisa diupayakan. Ya. Nah, apalagi kalau di musim penghujan seperti ini terkadang tidak disarankan untuk ke climbing atau naik gunung ya. Kecuali gunungnya memang tidak terlalu tinggi, itu barangkali masih diperbolehkan naik. Tapi ketika tinggi kemudian
terjal treknya itu yang kurang apa namanya kurang disarankan kayak gitu ya karena akan mengganggu dan resiko hipotermi apalagi kalau Pak ada apa pendaki yang ada asma karena efek dingin ya tentunya akan menjadi beban lagi dan sebagainya. Jadi harus dipersiapkan sebelum naik gunung kayak gitu ya. Dulu saya ketika masih SMA sering naik gunung teman-teman. Jadi di Magelang ini ada beberapa gunung, ada Gunung Sumbing, Sindoro dan sebagainya, ada Gunung Merbabu, saya pernah naik semuanya. Dan memang ketika naik gunung tuh jadi apa kita lihat sunrise gitu ya di pagi hari dan sebagainya itu sesuatu yang menimbulkan kepuasan tersendiri ya, gitu ya. Tapi dulu ketika saya naik gunung saya tidak bawa termometer kayak gitu. Karena saya belum sampai kepikiran hipotermi ya, gitu ya. Karena memang belum tahu ya gitu ya. Nah, sekarang ini saya hampir tidak pernah lagi naik gunung dan apa namanya bagi teman-teman yang naik gunung biasanya saya sarankan untuk yuk bawa termometer, kemudian jaketnya harus yang tebal, jangan pakai jaket-jaket yang tipis karena di gunung itu dia sangat-sangat dingin, nah, gitu ya. Nah, ketika sampai di puncak ya harus langsung bikin api unggun atau bikin sesuatu yang menghangatkan diri ya, gitu ya. Nah, ini yang menjadi prinsip ketika apa climbing atau naik gunung kayak gitu ya. Nah, ini 6 tanda, teman-teman, 6 tanda ketika seorang dia hipotermi ada gemetar, kemudian perubahan warna pada kulit, kemudian nafasnya dia pelan atau mungkin apnu, ngomongnya nggak jelas, ya, kemudian kaku dan bingung. Kayak gitu. Jadi ini 6 tanda kayak gitu. Nah, pada bayi kita hanya melihatnya dari aspek kulitnya saja. Dia jadi pucat kayak gitu ya. Dan juga barangkali dari respirasinya gitu. Karena bayi susah dikaji bicaranya, susah dikaji confusionnya, ya, jadi ini yang getar kalau shivering nggak selalu ditemukan, tapi yang paling banyak adalah dia pucat, ya pucat di bagian kulit, kemudian nafasnya juga tidak apa selancar bayi-bayi yang dia normal. Ini yang harus diwaspadai. Kemudian ketika seorang dia mengalami hipotermi yang berat atau severe hipotermia, maka di sini ada 4 gejala tambahan, teman-teman. Jadi ini yang bisa dikatakan hipotermi yang ringan, tapi ketika terjadi yang berat, maka di sini ada 4 tambahan gejala. Yang pertama adalah excessive fatigue, jadi keletihan yang luar biasa. Kenapa letih? Karena memang tubuh dia akan berusaha meningkatkan metabolisme, tapi tidak begitu bermanfaat karena suhu lingkungannya dia rendah, sehingga ketika tubuh berupaya untuk membalansinya tapi tidak berhasil, biasanya akan muncul efektif yang luar biasa, ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah irregular heart rate, jadi apa aritmia, jadi nadinya dia tidak normal, teman. Jadi nadinya dia apa namanya tidak normal, artinya terkadang dia menjadi apa tidak reguler, jadi eh, denyutnya dia menjadi tidak normal, tidak duk 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 duk, tapi duk 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 duk, jadi tidak reguler. Mungkin teman-teman kalau pernah ngecek nadi pasien itu ketika reguler sama enggak itu pasti akan kelihatan. Ya, ini yang menjadi satu problem kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak sadar atau kehilangan kesadaran. Yang keempat adalah gagal nafas akut. Jadi tiba-tiba tidak bisa nafas gitu aja. Ini yang menjadi apa tanda gejala ketika pasien dia mengalami hipotermi yang berat. Tapi kalau yang ringan hanya 6 gejala ini ya. Tapi kalau ketika dia masuk di berat ada tambahan 4 gejala. Jadi ada 6 gejala hipotermi. Jadi dipisah ada yang gejala ringan ada 6 poin, yang gejala berat ada 4 poin gitu. Nah, yang bikin pasien meninggal dunia adalah akut respiratory failure. Ini yang jadi apa penyebab ketika pasien hipotermi dia meninggal dunia. Itu. Kalau pasien tidak sadar mungkin masih tidak sadar itu mending. Selama dia masih bernafas dan nadinya masih normal atau aritmia itu masih mending. Tapi ketika pasien dia gagal nafas, nah itu sudah masalah nafas. Ya gitu. Harus diberikan ventilasi, kadang harus di RCP dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan ketika pasien dia hipotermi. Nah, ini yang jadi kekhawatiran kita ya. Nah, kemudian apa apa aja penyebab hipotermi? Jadi ini CDC ya dari luar negeri dari Amerika menyampaikan di sini ada beberapa penyebab dari hipotermi. Jadi ada 3 poin teman-teman ya. Yang pertama adalah eh, berada di tempat yang dingin dalam waktu yang lama. Jadi stay in cold water for too long. Jadi renang terlalu lama juga bahaya, Tom. Renang ya itu berjam-jam di dalam air ya gitu, apalagi di suhu yang dingin itu dia juga nggak bagus. Makanya kalau renang teman-teman ya disempatkan untuk keluar dari air, kemudian duduk sebentar, kemudian baru nyelam lagi. Jangan sampai
3-4 jam itu di air terus itu malah tidak bagus ya gitu ya. Nah ini bagi yang renangnya di kolam renang. Ada sebagian tempat di tempat saya masih ada beberapa anak-anak kecil yang renangnya di sungai teman-teman. Ini yang lebih berbahaya lagi ya. Jadi selain resiko hipotermi juga resiko ini banjir dari apa? Banjir dari atas ya gitu ya. Jadi apa? Yang sekarang masih yang menjadi apa? Berita sekarang ada banyak berita yang menyampaikan tadi ya anak yang hilang dan sebagainya itu ya itu karena efek dari apa cuaca yang tidak bagus seperti itu. Makanya harus hati-hati. Jadi ketika renang itu diupayakan kita ada fase istirahat, kemudian kita duduk di tepi kolam renang, kemudian biar suhunya meningkat, kemudian baru kita renang lagi. Jadi jangan sampai kita berjam-jam renang itu menjadi wah tidak bagus ya bisa memicu hipotermi. Kemudian yang kedua adalah having wet clothes in the cold. Jadi pakaian menggunakan pakaian dingin di suhu yang dingin. Jadi atau pakaian basah di suhu yang dingin. Jadi misalkan perjalanannya jauh 1 jam 2 jam gitu kemudian hujan deras gitu ya hujan deras kemudian apa namanya mungkin si pasien tadi dia nggak bawa mantel atau mantelnya tipis dan sebagainya sehingga dia basah bajunya dan dia nekat terobos sampai di tujuan perjalanan dia. Nah ini akan bisa memicu hipotermi sehingga ketika kita perjalanan jauh pakai motor kemudian hujan deras ya diupayakan kita ada fase istirahat. Jadi jangan sampai diterobos sampai 3-4 jam naik motor nonstop ini malah berbahaya teman-teman. Jadi misalkan kita ada perjalanan 4 jam gitu ya, 4 jam ke luar kota misalnya, pakai motor, dan kehujanan di jalan, kita pakai mantel yang rapat gitu ya, diupayakan kita ada fase istirahat. Jadi jangan sampai 4 jam itu diterobos sampai tujuan itu malah menjadi kurang bagus. Ini yang apa? Yang sering terjadi di apa di tempat kita. Jadi harus ada fase istirahat dan jangan sampai kita berjam-jam naik motor dan malah membahayakan diri kita sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tinggal di rumah yang dingin, khususnya adalah bayi. Nah, makanya bayi itu ketika dia baru lahir, itu idealnya dia harus sering di rumah dan juga harus didobeli di apa? Di kainnya dia harus didobeli selimutnya gitu ya. Karena tadi yang saya sampaikan di awal, bayi itu dia mudah hipotermi itu. Dia mudah hipotermi. Contoh ketika habis mandiin bayi itu ya harus langsung segera ditutup apa tutup handuk kemudian dikeringkan airnya kemudian langsung di apa selimuti dan dipakein baju dan sebagainya karena kalau kelamaan dia pasti akan gigil teman-teman bayi ya gitu ya saya pernah lihat bayi yang apa terlalu lama dimandiin gitu kemudian diangkat dari air kemudian dia gigil bayinya gigil dan sampai nangis ya. Nah ini yang apa rasanya kasihan jadi harus segera dihandui kemudian kering dipakein baju kemudian udah beli pakai selimut sehingga dia tidak turun ya untuk suhu tubuh si pasien tadi ya, gitu ya. Nah ini tiga penyebab dari hipotermi yang disampaikan oleh CDC. Jadi ada di tempat yang dingin waktu yang lama, kemudian memakai pakaian basah di lingkungan yang dingin, kemudian tinggal di tempat yang dingin atau di rumah yang dingin, khususnya bagi bayi. Orang dewasa barangkali tidak begitu, tapi ketika bayi ini sangat-sangat apa, sangat-sangat rawan sehingga harus diantisipasi, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah statement, jadi ketika tubuh kita terpapar dengan suhu dingin yang lama, maka kita bisa menggigil dan juga basal metabolic rate-nya akan meningkat, kayak gitu. Nah, ini adalah respon tubuh alami, teman-teman ya. Jadi BMR respon tubuh alami yang dia akan meningkatkan apa namanya panas sehingga dia akan menurunkan atau mungkin dia akan membuat pembuluh darah menjadi konstriksi atau menyempit, kayak gitu. Untuk mencegah darah dia membeku dan juga apa terganggu. Jadi ini mekanisme patofisnya ketika suhu yang dingin ya gitu. Jadi ketika kita ada di tempat yang dingin dalam waktu yang lama, maksudnya berjam-jam gitu di tempat yang dingin, maka muncul respon menggigil biasanya. Menggigil kemudian metabolisme basalnya akan meningkat, kemudian biasanya pembuluh darah akan ikut menyempit. Ya, kayak gitu. Nah, terbukti ketika mungkin teman-teman kalau di rumah ya, mungkin nyuci piringnya lama, biasanya tangannya akan keriput. Itu contoh kalau kondisi hipotermi seperti itu. Ya, pembuluh darah dia menyempit, kemudian kulitnya juga ikut ikut jadi mengkerut kayak lansia gitu ya. Kalau kita kelamaan interaksi dengan air kan dia akan kayak gitu di ujung-ujung jari. Sehingga
Ini ketika seperti ini ya teman-teman harus harus apa, stop bermain dengan air, kemudian dikeringkan ya, pakai hand body dan sebagainya, dihangatkan kayak gitu, itu akan kembali normal lagi. Ya, jadi sering kayak gitu. Jadi beberapa apa remaja di tempat kita ada beberapa yang dia rajin di dapur, rajin beres-beres, ya, rajin bersihin piring dan sebagainya. Tapi karena ketika kelamaan itu dia ujung jarinya jadi keriput ya, gitu, jadi mengkerut ya, gitu ya. Itu efek dari hipotermi eh, yang yang ringan dan mungkin tidak begitu berbahaya sebenarnya ya. Tapi ketika berbahaya, ketika suhu tubuhnya dia merata sampai ke tubuh si pasien tadi, ya tadi yang saya sampaikan, jadi ada 6 gejala yang bisa muncul dari menggigil, kemudian nafasnya dia terganggu dan sebagainya. Nah, mungkin ketika teman-teman melihat pendaki yang dia hipotermi itu biasanya dia nafasnya nggak akan bagus, nggak akan normal kayak orang biasa. Dia pasti akan susah, dia gemetar juga, ngomongnya jadi nggak jelas, dan kadang pingsan dan sebagainya itu yang harus kita waspadai ya. Makanya semua pendaki gunung itu disarankan atau mungkin wajib paham apa itu hipotermi dan bagaimana menanganinya. Itu yang wajib karena ketika kita naik gunung, maka kita akan berinteraksi dengan suhu yang dingin, yang barangkali bisa suhu yang sangat-sangat ekstrim. Kayak gitu. Nah, kalau kita tidak paham fisiologinya, tidak paham bagaimana cara menanganinya, ya nanti ketika sampai atas akan bingung dan malah akan menjadi satu kendala ketika sampai gunungnya. Sampai gunung bukannya mau melihat matahari terbit, malah merawat temannya yang dia hipotermi. Ada yang seperti itu. Jadi dari bawah itu dari sebelum naik gunung itu ya dia niatnya pengen dapat sunrise dan sebagainya ya, tapi begitu sampai atas malah hipotermi ya, jadi mah temennya yang ikut ngerawat dan malah nggak ini ya nggak kurang menikmati naik gunung seperti itu ya. Jadi memang semuanya harus dipelajari, harus lebih hati-hati karena sekarang musim dingin, musim hujan ya, harus semuanya harus ekstra hati-hati ya kayak gitu. Kemudian ini ada faktor resiko, what are the risk factor of hypothermia. Jadi ada beberapa faktor resiko hipotermia. Jadi misalnya adalah tidak menggunakan pakaian yang hangat ketika ada di suhu yang dingin. Jadi ketika teman-teman akan pergi ke tempat yang dingin, ke keluarga saudara tempat yang dingin, ya diupayakan pakai jaket yang lebih yang tebal. Jadi jangan hanya pakai jaket yang tipis tapi yang tebal ya. Karena yang tebal tentunya akan lebih lebih menjaga kita dari suhu tubuh yang dingin ya, gitu ya. Kemudian tinggal di tempat yang sangat-sangat dingin. Ini faktor resiko, nah, gitu. Di kutub utara atau mungkin di pegunungan itu juga resiko ya. Makanya beberapa masyarakat di tempat yang tinggi di pegunungan dia sudah punya metode sendiri untuk menjaga suhu tubuh biar dia tetap tetap normal seperti itu ya, dengan api unggun atau mungkin dia pakai jaket atau mungkin dia kalau mulai sore dia bikin minuman yang panas, kopi teh, sehingga bisa menjaga suhu tubuh kayak gitu ya. Nah, di Magelang ada sebagian tempat yang dia tepat di lereng ini, lereng Gunung Sumbing teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman pernah browsing Nepal Van Java, Nepal Van Java itu tempat yang benar-benar di lereng lereng tebing, itu lereng tebing gunung ya gitu ya. Sempat viral beberapa waktu lalu ya gitu. Itu orang-orang sana juga sudah paham bagaimana menghangatkan badan ketika suhunya sudah mulai meningkat kayak gitu ya. Jadi ada yang bikin kopi atau dia kadang bikin api unggun dan sebagainya, kadang pakai jaket yang tebal dan sebagainya, itu juga sudah menjadi hal yang pekerjaan mereka setiap hari ya, gitu ya, karena dia tempat yang dingin. Kalau sudah sore atau sudah hujan deras kayak gini ya, nah, mereka sudah paham harus ngapain ketika suhunya mulai dingin kayak gitu ya. Itu orang-orang yang tinggal di tempat yang dingin, di tempat kami seperti itu. Kemudian eh, apa namanya? Lansia atau infan atau bayi ini juga rawan hipotermi teman-teman ya. Jadi seorang yang bayi yang terlalu muda atau terlalu tua itu juga tidak bagus ya. Maksudnya dari aspek resiko hipotermia. Makanya ketika kita pergi ke tempat yang dingin ngajak kakek nenek ya harus diingatkan bawa jaket yang tebal. Itu yang terpenting. Ya, bawa jaket yang tebal. Karena kenapa? Karena usia yang semakin tua itu juga mereka akan susah toleransi dengan suhu dingin. Makanya akan mudah hipotermi. Itu juga dengan bayi, itu juga akan lebih rawan. Teman-teman ketika di rumah punya adik yang masih bayi atau mungkin saudara punya bayi dan pergian ke tempat yang jauh dan dia memang dingin kondisinya, ya diupayakan
membawa selimut cadangan yang bisa mencegah dari hipotermia gitu ya. Kalau orang dewasa remaja saya kira tidak begitu resiko karena dia masih bisa survive. Tapi ketika bayi dan lansia itu yang cukup rawan terjadi hipotermia gitu ya. Kemudian yang keempat adalah malnutrisi atau gula darah rendah atau gangguan endokrin yang lainnya atau diabetes. Ini juga lebih rawan ya. Makanya pasien-pasien yang dia malnutrisi kayak gitu sehingga badannya jadi kurus kayak gitu ya, itu juga lebih rentan terkena hipotermi ya gitu ya. Karena orang yang kurus biasanya dia dengan suhu dingin dia tidak bisa toleransi sehingga gampang merasakan kedinginan. Itu tapi ketika orang gemuk biasanya akan lebih bisa survive, cuman ya tetap tidak sehat ya orang gemuk itu ya. Jadi ini yang harus kita hindari. Yang kelima adalah eh, ada inflamasi pada kulit. Psoriasis ini contoh dari penyakit inflamasi. Jadi kemerahan kulitnya gatal di contoh dari hipotermi. Tapi nggak se ini ya, nggak separah ketika kita tidak menggunakan jaket di tempat yang dingin. Ya, kalau seorang dia mengalami psoriasis, ini ya nggak begitu tinggi resikonya terkena hipotermi. Tapi ketika kita di tempat yang dingin waktu yang lama, wah itu sudah bisa kita pastikan kalau pasti akan hipotermi, akan mengalami kedinginan yang luar biasa sehingga menggigil dan sebagainya. Nah, yang keenam adalah gangguan pada otak atau brain condition gitu ya. Stroke itu juga resiko di hipotermia gitu ya. Makanya pasien-pasien stroke ya disarankan ada di tempat yang cukup suhunya sehingga tidak mengganggu apa metabolisme yang ada di badan si pasien tadi kayak gitu ya. Kemudian yang ke berapa? Ketujuh atau kedelapan adalah taking certain medication. Jadi beta blocker dan antipsikotik ini juga resiko hipoglikemi ya. Tapi dia tadi ya tetap yang paling rawan adalah lingkungan yang dingin dan juga apa namanya tempat yang dingin yang paling paling rawan hipotermia gitu. Jadi seorang yang mungkin dia badannya sehat tapi dia konsumsi beta blocker atau psikotik ya mungkin tidak akan menimbulkan efek samping yang cukup berat dibandingkan orang yang sehat tapi dia apa ada di tempat yang dingin itu sangat-sangat resiko hipotermia gitu. Kemudian ada seorang yang gangguan mental, misalkan demensia atau mungkin pengguna obat-obatan ini juga rawan hipotermi. Kemudian alkohol ya, ini juga rawan. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan ketika hipotermi. Jadi eh, yang pertama tergantung dari levelnya, apakah ringan, sedang atau berat. Kalau berat ya harus dibawa segera ke rumah sakit kayak gitu ya, ke rumah sakit dan mendapatkan satu treatment yang cukup di sana. Tapi di sini ketika apa namanya sebelum dibawa ke rumah sakit, ketika kita melihat pasien yang hipotermi, maka yang pertama adalah eh, kondisikan lingkungan menjadi lebih hangat. Itu yang terpenting. Kalau di puncak gunung ya kita harus apa namanya harus membawa jaket yang ini yang tebal, kemudian didobeli gitu ya. Kalau teman-teman ada yang hipotermia harus di double jaket. Makanya sebelum naik gunung dipastikan bawa jaket yang tebal, jangan pakai jaket yang tipis karena ketika sampai di atas itu resiko gitu ya. Dan juga harus cukup bawa air minum ya. Jadi jangan sampai tidak ada air minum tadi malah dehidrasi apa jadi ini ya jadi masalah lagi ya gitu ya. Yang kedua adalah menghilangkan baju yang basah atau mungkin apa namanya menghindari ya baju yang basah atau mungkin melepas baju yang basah gitu ya bahasa terjemahan mudahnya gitu. Jadi kalau seorang dia hipotermi karena mungkin dia kecebur atau terbenam ya, di laut atau mungkin di sungai ya sampai ke atas harus dilepas bajunya biar nggak hipotermia gitu. Biasanya kalau hipotermi dia akan menggigil orangnya, menggigil kemudian ketika basah ya kita harus melepas baju dan apa namanya eh, menempatkan di tempat yang lebih hangat gitu ya. Tapi catatannya adalah ketika pasien dia cewek ya harusnya dia yang lepas baju adalah yang cewek. Jangan sampai malah memanfaatkan itu tidak boleh ya. Jadi harus ada aturannya harus sesuai dengan apa jenis kelaminnya. Jadi jangan memanfaatkan. Itu yang poin penting ketika kita menolong orang yang ada di mana saja. Jadi harus melihat etikanya dan jangan sampai apa namanya melanggar etika sehingga menjadi masalah gitu ya. Jadi itu yang satu hal yang penting. Yang ketiga adalah mengcover with dry blanket including head dan sebagainya. Jadi menutup ya, menutup selimut ya gitu, selimut yang kering ya di bagian kepala, kemudian dada dan leher dan beberapa area lainnya, tapi tidak di area mulut jadi gitu. Jadi di apa dikerupit pakai selimut kan sudah cukup ya gitu ya.
dan yang tebal. Tidak hanya kering, tapi dia kering dan tebal kulitnya. Gitu. Dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ketika tidak ada selimut, jadi use your body heat to warm the person up kayak gitu. Nah ini juga hal yang sangat-sangat apa rawan ya ketika naik gunung kemudian ada pas ada temannya hipotermi. Nah kalau cowok tidak masalah gitu ya. Jadi kita ketika mendekatkan pada kemudian kita apa eh, tempel fisiknya, tapi kalau cewek ya harus ini ya apa namanya harus mencari teman yang cewek ketika ini apa namanya untuk mendekatkan pada si pasien tadi dan dia mendekatkan suhu tubuhnya. Makanya kalau naik gunung itu idealnya cewek tidak boleh sendiri, harus ada temannya kayak gitu ya. Beberapa kasus di sini naik gunung ceweknya cuma satu, cowoknya ada banyak. Nah, ini kan nanti ketika di atas ada hipotermi malah jadi repot mau gimana gitu ya. Nah teman-teman kalau yang di Zoom ini kalau minat naik gunung atau tempat yang dingin ya diupayakan cewek ya minimal juga ada temannya, jadi jangan sendirian ya, karena nanti akan resiko kalau ada hipotermi, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah jika si pasien tadi sadar, maka berikan air hangat atau mungkin minuman yang tidak tanpa alkohol, karena kalau alkohol dia malah akan semakin menurunkan suhu tubuh si pasien tadi, gitu ya. Jadi diupayakan minum yang hangat, teh atau kopi atau apapun yang dia non alkohol dan sebagainya ya. Nah, Nah, ketika kita mendapati pasien itu dia kehilangan kesadaran, ya harus di CPR atau di RJP ya. RJP kemudian pakai ventilasi ya mungkin teman-teman yang di sini sudah belajar RJP ya, bagaimana mengkompresi apa dada pasien, torak pasien gitu. Ini dilakukan ketika pasien dia memang henti nafas, nadinya tidak teratur, henti nadi dan sebagainya itu di RJP, jadi harus diobati ya, harus bisa gitu. Nah, makanya penting teman-teman kalau sebelum naik gunung ya paling tidak pendaki itu paham bagaimana menggunakan kompresi pada torak pasien atau torak manusia harus paham itu. Karena kalau di atas sampai di puncak gunung ada yang henti nadi, henti nafas, henti jantung, dia harus bisa melakukan kompresi gitu ya, teman ya. Kemudian kalau medical treatmentnya ini ada beberapa teman-teman. Jadi ada pasif external rewarming, ada aktif external rewarming, ada aktif internal rewarming. Jadi ini beberapa treatment yang diberikan pada pasien yang dia mengalami hipotermi, gitu ya. Jadi kalau yang pasif misalnya diberikan selimut yang kering, kemudian apa, eh, eh, yang tebal kayak gitu ya, kemudian apa, diberikan atau disetting dengan sampai suhu tertentu kayak gitu. Ya, jadi ini selain men-setting AC juga men-setting mohon maaf apa namanya menggunakan selimut yang kering dan juga tebal untuk memaksimalkan suhu tubuh si pasien tadi. Paling tidak suhu tubuh pasien itu dia meningkat 2 derajat per jam. Itu targetnya. Jadi misalkan pasien dia suhunya 30 derajat Celcius itu ketika setelah diberikan selimut dan juga lingkungan yang hangat gitu ya paling tidak setiap jam itu dia meningkat 2 derajat. Itu apa yang ideal seperti itu. Jadi 2 derajat per jam gitu ya. Kemudian yang kedua adalah active external rewarming. Ya. Jadi ini diberikan external heat source, misalkan medical convective warming blanket system. Jadi selimut yang dia bisa disetting suhunya gitu. Nah ini yang apa yang juga penting teman-teman ya. Jadi selain memberikan selimut yang biasa yang di rumah kita punya ya. Kemudian yang kedua adalah ada yang tipenya active external warming. Jadi ada semacam medical convective warming blanket system. Jadi semacam eh, mohon maaf ya, apa yang dia bisa kita setting suhunya seperti itu ya. Yang ketiga ada active internal warming. Jadi misalkan dengan apa humidifier pelembab udara, kemudian apa cairan intravena itu dia juga beberapa apa beberapa yang bisa kita upayakan ya. Kemudian apa memberikan cairan yang cukup itu bagian dari aktif internal warming untuk meningkatkan suhu tubuh si pasien tadi kayak gitu ya. Kemudian komplikasinya apa saja? Jadi banyak komplikasinya teman-teman. Jadi ada ketika seorang dia diuresis, maka di sini ada komplikasi yang harus kita
antisipasi atau yang kita pahami ya diuresis dari pasien dia akan banyak pipisnya gitu. Kemudian aritmia, kemudian apa namanya gagal ginjal akut ya, kemudian ada potasiumnya tinggi, kemudian kehilangan otot ya gitu atau ataksia gitu, kehilangan kendali pada otot ya. Kemudian penumpukan cairan di paru-paru, kemudian ada inflamasi di pankreas dan koma sehingga kematian. Jadi ini beberapa komplikasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mencegah biar nggak hipotermi. Yang pertama adalah gunakan pakaian yang kering, kemudian tahan air dan juga tebal gitu. Jadi kalau teman-teman apa kuliah di kampus, kemudian pas mau pulang hujan ya diupayakan pakai mantel yang tebal kayak gitu ya. Kalau perlu di double jaket, kemudian mantel, kemudian perjalanan pulang gitu ya. Tapi kalau rumahnya jauh sampai 1 jam 2 jam sampai ke rumah ya diupayakan nanti kalau bisa menunggu reda dulu kayak gitu, kemudian baru perjalanannya. Kalaupun mau langsung perjalanan ya paling tidak disempatkan istirahat dulu 1 jam, kemudian sebentar, kemudian baru berjalan lagi ya gitu ya dan sebagainya. Jadi kadang di masing-masing kondisi beda-beda solusi. Kalau memang ada sebagian mahasiswa yang dia 2 jam udah terobos saja sampai rumah tidak masalah karena mungkin sehat fisiknya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin baru sembuh dari flu, baru sembuh dari ISPA ya diupayakan ya jangan sering jalan-jalan dulu karena nanti bisa memicu apa bisa meningkatkan suhu tubuh ya itu menjadi akan resiko lagi ya khusus bagi yang baru sembuh dari ISPA tapi kalau yang sehat itu biasanya mereka ya 2 jam udah terpos nggak masalah ya gitu ya tapi ketika baru sembuh sakit ya diupayakan ketika hujan deras ya diupayakan mengurangi paparan dengan air hujan. Nah, biasanya air hujan itu dia sifatnya adalah melembabkan atau mungkin dia meningkatkan produksi bakteri ya, gitu sehingga kadang kalau kita habis kehujanan kemudian tidak langsung keramas biasanya akan bikin pusing karena tadi air hujan dia punya sifat untuk ini apa namanya merubah pH di bagian kepala dan sebagainya ya. Sehingga dia akan menjadi kadang kita kadang pusing kalau tidak langsung keramas kayak gitu. Tapi kalau hujannya deras sekalian malah ini ya malah malah ringan efeknya. Tapi kalau gerimis kemudian hujan nanggung itu ketika kena di bagian rambut kemudian di bagian tubuh kadang malah efeknya malah lebih terasa daripada hujan deras sekalian kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah covering all your body parts, including hand dan sebagainya. Jadi ini apa solusi ketika kita di tempat yang dingin ya diupayakan kita pakai jaket yang ada tutupnya, kemudian pakai sweater dan sebagainya. Bahkan sebagian pendaki ketika naik gunung dia double, pakai jaket, pakai sweater supaya bisa lebih hangat kayak gitu ya ketika sampai di puncak gunung gitu. Kemudian ya taking care when sweating in a cold temperature. Jadi tetap merawat diri ketika ada di tempat yang dingin. Jadi tetaplah dia membuat minuman hangat atau mungkin apapun yang itu bisa menghangatkan tubuh kita gitu ya. Kemudian yang berikutnya avoiding swimming in cold water for too long. Jadi menghindari renang ya di suhu yang dingin dalam waktu yang lama. Jadi saya sampaikan di awal tadi bahwa ini bisa memicu hipertermi. Begini yang hipotermi ya, hipotermi. Kemudian ini saya pindah sebentar yang hipertermi, ini kebalikan dari yang hipotermi. Ya. Nah, hipertermi adalah dia apa namanya lawan dari hipotermi. Jadi suhu tubuh di atas 37,5 atau 37 itu bisa dikatakan sebagai hipertermi. Ya. Ini kemudian stadiumnya teman-teman ada stage-nya ya. Jadi stage of hyperthermia. Jadi hipotermi itu dia datang di beberapa stadium, ya gitu. Jadi ada stadium yang benar-benar panas yang luar biasa. Bahkan kalau di rumah sakit ketika teman-teman melihat pasien yang panasnya 40 derajat itu biasanya dia diinfus 2 jalur dari kanan kiri ya gitu ya. Kanan kiri kemudian dipastikan dia kadang tetesnya juga akan ditingkatkan, kadang diloskan seperti itu. Karena untuk menjaga suhu tubuh biar dia tidak ngedrop atau mungkin tetap stabil gitu ya. Nah, pasien-pasien yang inflamasi, misalkan pasien hemoroid, itu saya pernah menemukan ya di rumah sakit hemoroid atau wasir itu ketika inflamasinya sedang menjadi-jadi itu panas yang luar biasa pasien sampai 40 derajat Celcius dan dia tadinya di infus 1 jalur kemudian diinisiasi infus 2 jalur kanan kiri sehingga 2 jalur sehingga apa dia bisa menurunkan suhu tubuh si pasien tadi gitu ya. Level yang pertama ada yang disebut sebagai heat stress teman-teman. Heat stress adalah kondisi di mana
tubuh itu dia kehilangan apa namanya? Kehilangan kemampuan untuk mengendalikan atau mentoleransi dari panas kayak gitu ya atau heat stroke kayak gitu. Nah, tandanya adalah ini ya. Jadi bingung, kemudian kelemahan, kemudian nausea kayak gitu. Haus, kemudian ada sakit kepala. Ini tanda ketika pasien dia mengalami heat stress kayak gitu atau heat stroke kayak gitu ya. Jadi dia kepanasan karena apa efek dari infeksi atau efek dari cuaca yang panas itu dia bisa memicu 5 gejala gitu. Nah, ini harus kita apa hindari. Makanya kalau di suhu yang panas ya kita paling tidak apa namanya adaptasinya dengan minum air putih yang cukup banyak gitu ya ketika di hawa yang panas kayak gitu. Karena kalau enggak nanti biasanya akan pusing kemudian akan apa jadi lemah dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini ketika kita ada di tempat yang apa panas tinggi diupayakan kita mendekat di area yang lebih dingin gitu. Jadi ini contoh yang bisa kita terapkan. Nah, apalagi sekarang sedang musim hujan dan tidak pasti musimnya. Kadang tiba-tiba panas seharian, kadang hujan seharian, berhari-hari hujan juga ada kayak gitu di tempat saya. Hingga ini menjadi poin penting bahwa ketika ada perubahan lingkungan ya kita harus mencari adaptasi, harus segera beradaptasi ya. Kalau panas yang luar biasa kita harus apa? Minum air putih yang banyak, kemudian apa? Di tempat yang dingin dan sebagainya. Kalau pasien ada di rumah sakit, kemudian dia panas tinggi, ya harus ditingkatkan hidrasinya. Kemudian kalau dia panas ya diberikan apa obat anti panas dan sebagainya. Kemudian dipastikan pasien tidak hanya minum tidak hanya terpenuhi hidrasinya dari infus, tapi juga dari minum dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi poin ya. Ada istilah yang namanya heat fatigue, teman-teman. Jadi heat fatigue. Jadi ini apa namanya? Seorang yang dia muncul rasa pegel-pegel di ototnya atau mungkin apa bagian muskuloskeletal ketika dia terpapar panas yang cukup lama kayak gitu. Ya, jadi ketika seorang dia bekerja di bawah panas matahari waktu berjam-jam itu biasanya akan muncul heat fatigue, no? Heat fatigue. Jadi sangat-sangat tidak nyaman gitu ya. Jangankan kerja di bawah panas matahari, teman-teman mungkin perjalanan naik mobil, kemudian AC-nya trouble, padahal masih lama perjalanannya berjam-jam itu pasti akan mengalami heat fatigue kayak gitu ya. Jadi capeknya itu tidak hanya fisik tapi juga psikologisnya juga capek gitu ya. Jadi fisiknya kepanasan kemudian itu juga berespon terhadap apa psikologis kita sehingga menimbulkan rasa nggak nyaman ketika ada di tempat yang panas gitu ya. Ada yang namanya heat syncope teman-teman, heat syncope kayak gitu. Jadi ini sejenis apa eh, mungkin bisa dikatakan dia pingsan karena efek dari kepanasan kayak gitu ya. Jadi terjadi ketika tekanan darah dia ngedrop dan aliran darah ke otak itu dia berkurang. Itu apa heat syncope atau pingsan. Ya, tapi pingsan tidak selalu disebabkan karena suhu yang panas biasanya gitu. Memang ada beberapa penyebab pingsan yang dia kena suhu yang panas, tapi di case ini adalah eh, heat syncope. Jadi dia pingsan, tapi karena suhu yang ekstra apa ekstrim. Jadi dia karena darahnya dia menurun, kemudian apa eh, aliran darah ke otak dia juga ikut nurun sehingga menimbulkan penurunan kesadaran gitu ya. Nah, seorang yang dia pingsan itu menyadarkannya juga mudah, nggak susah. Jadi pasien dia ditinggikan kakinya itu dia mudah untuk membuat dia sadar kembali ya. Posisi tenderloin block mungkin teman-teman pernah mendengar posisi tenderloin block itu dia bisa digunakan untuk menyadarkan lebih cepat pasien yang dia pingsan. Jadi kalau pasien pingsan itu jangan ditidurkan di tempat yang atau mungkin ditinggikan kepalanya, itu malah akan lebih lama sembuhnya. Lama apa siumannya. Tapi kalau dia pingsan diupayakan kakinya lebih ditinggikan daripada bagian kepalanya supaya darah yang ada di bawah itu dia meningkat ke atau mengalir ke bagian otak sehingga dia mudah sadar gitu ya. Kemudian heat cramps teman-teman, cramps ya. Jadi ya muskuloskeletal dia kram. Jadi selain pasien dia capek secara fisiknya, dia juga capek secara motorik sehingga dia mengalami kram gitu ya. Ini hal yang wajar saya kira ketika panas kemudian kram gitu. Kemudian heat edema, jadi ini edema yang terjadi karena suhu yang panas. Jadi ketika suhunya panas itu ada penumpukan cairan di area tertentu, misalkan di area kaki atau di area yang lainnya. Tapi ketika dia suhunya normal ya dia akan normal kembali. Gitu ya. Jadi kondisi ini bukan kondisi yang cukup berbahaya, tapi ini kondisi karena suhu lingkungan sehingga merubah
metabolisme tubuh kayak gitu ya. Dan edema akan menjadi semakin parah ketika pasien dia ada gangguan ginjal atau gangguan jantung. Dia pasti akan tidak akan nyaman di bagian kaki atau mungkin di abdomen gitu. Karena biasanya kalau pasien edema itu di bagian kaki, ketika kaki sudah tidak kuat nampung cairan, maka akan naik. Naiknya kemana? Ke abdomen. Nah, abdomen tidak kuat nampung lagi, maka akan naik ke paru-paru. Kayak gitu. Paru-paru sudah tidak muat, naik ke bagian otak, brain edema. Nah, ketika seperti sudah mentok di kepala, ya sudah dia akan menurun prognosisnya dan akan menimbulkan apa namanya kondisi yang tidak bagus ya, meninggal dunia gitu. Kemudian ada heat rush kayak gitu ya. Jadi apa menjadi gatal teman-teman. Jadi ada sebagian pasien yang dia kulitnya menjadi gatal kayak gitu karena efek dari hipertermi, panasan gitu ya. Jadi kemerahan kayak gitu. Dia yang lebih yang lebih intoleran dengan suhu panas ya kayak gitu. Kemudian heat exhaustion gitu. Jadi ini kondisi di mana pasien dia tidak punya mekanisme untuk mendinginkan diri sendiri. Jadi dia benar-benar kecapean yang luar biasa karena efek dari panas tadi ya gitu ya. Dari pusing, kemudian ada weakness, ada haus dan sebagainya, dan ini sangat-sangat mengganggu. Sehingga solusinya adalah di tempat yang dingin, kemudian minum air putih dan dia istirahat, kayak gitu ya. Oke. Kemudian faktor resiko untuk hipertermi sebenarnya sudah saya sampaikan tadi. Intinya adalah seorang yang dia terpapar suhu yang panas dalam waktu yang lama. Yang kedua bisa kena infeksi kayak gitu. Dia bisa bikin apa namanya? Dia bisa bikin hipertermi, infeksi atau inflamasi bisa gitu ya. Infeksi ISPA dia bisa bikin pasien hipertermi atau mungkin pasien yang post operasi kemudian dia infeksi itu dia bisa bikin hipertermi sehingga harus benar diantisipasi gitu ya. Kemudian bagaimana mencegah hipertermi? Ya, jadi yang pertama adalah eh, ya nggak jauh-jauh dari ada di tempat yang dia suhunya adalah normal atau mungkin standar. Jadi AC, menggunakan AC atau mungkin suhu-suhu yang nggak gitu panas. Itu di antara solusi yang paling baik gitu. Jadi ketika kita di tempat suhu yang panas ya disempatkan untuk istirahat ya gitu ya. Mungkin teman-teman ketika mudik ya Lebaran harus naik motor berjam-jam ya disempatkan istirahat di mungkin minimarket kemudian masuk sebentar jajan kemudian sempatkan untuk cooling down ya dengan suhu AC yang di minimarket itu bisa mencegah terjadinya efek dari hipertermi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tetap konsumsi air putih yang cukup atau stay well hydrated. Ini yang contoh yang paling bagus ya. Karena kalau seorang dia kurang minum ya tentunya akan meningkatkan resiko hipotermi ketika dia ada di tempat yang panas. Nah, seorang dewasa paling tidak dalam satu hari itu 3 sampai 4 liter per hari air putih ya dan sebagainya. Itu yang disarankan ya. Kalau minum terlalu banyak juga tidak bagus, terlalu sedikit juga tidak bagus. Terlalu banyak misalkan seorang minum dia 10 liter per hari, itu juga tidak bagus. Atau 20 liter per hari tidak bagus. Kenapa? Karena ketika minum terlalu banyak itu bisa membuang elektrolit yang ada di tubuh kita dan kadang malah membuat efek tidak bagus bagi kesehatan yang ada di otak. Kadang sebagian pasien itu dia pernah pernah kejang karena apa? Karena dia sehari minum 1 galon dalam satu hari. Itu yang sangat-sangat tidak sehat ya. Jadi kita minum sehari 3 sampai 4 liter itu jangan sekali minum, tapi mungkin di jeda waktunya ya, pagi, siang atau mungkin di antara siang, sore, malam paling enggak ya 3 4 liter kayak gitu. Kalau puasa ya paling sahur ya cukup air minum, kemudian nanti buka puasa dan sebagainya itu yang harus kita apa namanya harus kita ini ya supply ya dengan air minum yang sehat kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan beberapa baju-baju yang ini ya, yang bisa menolak panas ya, yang penting untuk ketika ada di tempat yang panas ya. Jadi warna-warna yang cerah itu dia bisa menolak panas ya. Kalau hawa panas pakai baju hitam itu wah, sudah biasanya akan semakin panas gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah ketika kita di rumah ya diupayakan menggunakan men-setting ruangan dan sebagainya ketika panas ya dibuka jendelanya, buka pintunya biar udara ada sirkulasi sehingga tidak menimbulkan rasa panas di dalam rumah gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah apa pencegahan dari aspek kehidupan sehari-hari ya. Jadi ketika pasien hiperterminya karena penyakit ya mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit dan kemudian dia diberikan
treatment yang sesuai ya dengan kondisinya. Kadang hipertermia juga bagian dari tanda, teman-teman, tanda dari infeksi, tanda dari inflamasi, sehingga perawat pun juga harus memahami itu dan merencanakan apa intervensi, planningnya, evaluasi juga harus ditata serapi mungkin biar pasien ketika evaluasi itu dia suhunya paling tidak dia turun. Atau mungkin ketika hipotermi dia suhunya meningkat dua, 2 derajat ya setiap jam. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Baik teman-teman, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan tidak dari yang saya sampaikan dari hipotermi dan hipertermi ya gitu. Kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan atau sudah jelas silakan. Ada pertanyaan enggak ini dari materi yang saya sampaikan? Ya, teman-teman jangan lupa presensi ya. Tadi ya di sesi pagi ini sepertinya masih baru 20 sekian anak yang presensi. Jadi nanti bagi yang belum mohon diingatkan ya, yang belum presensi biar segera presensi. Tadi masih baru 29 atau 28, 29 anak yang baru presensi dari 35 anak yang ada di kelas ini gitu ya. Baik, ada pertanyaan enggak teman-teman ini? Yang ada di Pekanbaru Riau, silakan ada pertanyaan. Nggak ada, Pak. Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Baik, kalau nggak ada, terima kasih. Ini ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah ya teman-teman. Ini sudah semoga bisa dipahami dan saran saya ini karena masih musim hujan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jaga kesehatan ya, jaga suhu tubuh ya, jangan sampai hipotermi. Tadi udah saya sampaikan beberapa hal yang bisa mencegah hipotermi. Jadi untuk bisa kita praktekkan bersama-sama karena ini masih musim hujan. Nggak tahu sampai kapan ini di Magelang pun hampir tiap hari hujan sehingga apa saya pun di rumah juga harus atur strategi biar tidak kedinginan kayak gitu ya. Bikin minuman panas ataupun yang lain sebagainya ini yang harus kita apa jaga kesehatan itu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk kuliah hari ini dan sampai ketemu di pertemuan yang terakhir ya, teman-teman. Besok pagi sama jam 1, saya akan menyampaikan tentang konsep keperawatan operatif atau apa keperawatan di ruang operasi ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya izin untuk stop recording dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.